Itulah kenapa malam tahlil kita bacakan apangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai akhir. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan beramal minta surga, karena kalau beramal minta surga hanya dapat surga saja. Tapi beramallah minta ridha, karena kalau minta ridha dapat ridha, surga pasti sudah di tangan. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun akan diberikan Allah kepada engkau, fatarda, kalau engkau ridha. Apa itu ridha? Ulama mendefinisikan ridha maknanya adalah sururul qalbi bimururil qadha, hati tetap tenang dan bahagia ketika takdir berlaku pada manusia. Maka kita pagi-pagi sebelum matahari terbit, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita ke office, ke kebun, ke sungai, ke laut, ke jalan, kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha engkau Tuhanku, wa bil islami dina, aku ridha Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku, wa bil Qur'ani imama, aku ridha Quran sebagai imamku, pemimpinku. Apa kata Allah? Kita ridha. Tinggalkan dunia, cari akhirat, kita ridha. Apapun yang dikatakan Allah, kita ridha. Beriman kepada takdir baik, takdir buruk, kita ridha. Ridwan, Darur Ridwan, tempat orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah nama ini bukan setakat nama, tapi ada hikmah di balik nama itu semua. Darur Ridwan, tempatnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam nama adalah doa, doa supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah diridhai Allah, maka semua dia dapatkan. Itulah maka ketika kita tawaf, kita tidak minta surga. Surga kita minta selepas ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridha, tapi kalau dapat ridha maka sudah pasti dapat jannah. Itulah mengapa dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selepas itu kita katakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Macam mana kita boleh mendapatkan ridha Allah? Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kalau ibu masih ada, kalau ayah masih ada, balik dari tazkirah malam ini. Malam ini tidak hanya setakat tazkirah, bukan hanya sekedar mengaji, tapi juga ada pasar malam. Maka balik dari sini, berikanlah makanan-makanan. Apa kesukaan ayah, ibu kita, kita berikan, itu menyenangkan hatinya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang yang beriman. Kalau dia sudah ridha, maka rezeki pun turun, terbuka pintu-pintu rezeki. Siapa yang menyenangkan kedua orang tuanya, ridha Allah fi ridhal walidain, ridha orang tua, disitulah turunnya ridha Allah. Wa sukhtullah fi sukhutil walidain, murka Allah, marah Allah ketika kedua orang tua marah, maka disitulah murka Allah turun. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah karena mereka berbakti kepada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, jangan lupa bacakan Al-Fatihah. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dibacakannya Al-Quran sekhatam, kana hasanan, itulah yang paling elok, itulah yang paling elok. Tapi kalau tidak mampu membacakan Al-Quran sekhatam, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah kepada orang yang sudah meninggal dunia, bacakanlah surat Yasin. Tapi hadis ini dhaif ustaz, hadis dhaif kata Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif dengan cukup 5 syarat.
Begitu kata Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Yang pertama, sanadnya hadis sahih bersambung. Syarat hadis sahih yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, periwayatnya dhabit. Yang keempat, tidak bercanggah dengan periwayat yang lebih thiqah. Yang kelima, tidak ada illat sebab dia menjadi dhaif. Kalau hadis itu dhaif, boleh kita amalkan. Kata Imam Nawawi, boleh. Disyarah oleh Imam Suyuti, boleh. Kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada perawi periwayatnya kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal. Maka membacakan surah Yasin termasuk hadis dhaif dan boleh. Karena apa? Karena ada yang lebih kuat mengatakan sampai. Itulah dia dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau aku mati meninggal dunia, bacakanlah pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, bacakanlah pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah. Itulah kenapa malam tahlil kita bacakan pangkal Al-Baqarah, alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai akhir. Semua susunan-susunan yang disusun ulama. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, surah Yasin. Itu semua adalah susunan daripada sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini kita bacakan, dikirimkan kepada almarhum almarhumah, mengalirlah pahalanya. Dan yang paling afdal adalah sedekah. Datang saat, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahala sampai wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, menyiapkan air. Maka Sa'ad pun datang menggali perigi, lalu perigi itu dia wakafkan, karena itulah yang afdal. Sebab di gurun pasir Arab susah air, payah mendapatkan air. Maka ketika yang susah, yang payah kita berikan, siapa yang memudahkan, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang dalam kesulitan, kepayahan, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Orang tua yang sudah meninggal dapat, anak yang hidup pun mengalir dapat. Orang tua yang berbakti kepada ayah ibunya, maka anak-anaknya pun akan berbakti juga kepada dia. Apa yang kita lakukan? Mencari ridha Allah. Ketika semuanya sudah masuk surga, mudah-mudahan kita semua ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua sudah masuk surga, Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Apa yang kamu mau? Semua kamu sudah dapat. Kata penghuni surga, ada satu kami yang belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhamu. Kami sudah dapat surga beserta bidadari, beserta semuanya dapat, tapi ridhamu kami belum dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku hanya satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima takdirku. Mudah-mudahan kita di Perak Darul Ridwan termasuk orang yang mendapatkan ridha Allah sesuai dengan namanya, Darul Ridwan, tempatnya ridha Allah, tempatnya orang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha menerima takdir Allah, ridha menerima hukum Allah, ridha menegakkan agama Allah. Raditu billahi rabba. Ketika kita ridha, maka Allah pun ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka semua akan dia berikan, surganya dia berikan, dia jauhkan daripada azabnya. Itulah tazkirah yang boleh disampaikan Ustadz Abdul Somad. Tadi saya mula pukul 9, sekarang sudah pukul 10. Dimanapun menyampaikan tazkirah tetap 60 menit. Dan jamaah di Darul Ridwan pun semuanya ridho mendengar ini insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ikhlas karena Allah, boleh kita amalkan, kita teruskan kepada anak kita, kita share. Yang tak datang malam ini boleh tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih segala perhatian. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.